Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Mariani. Saya asli dari Sunda. Boleh Bapak Ibu semua memanggil nama saya Teh Deni. Tepatnya saya berasal dari Tasikmalaya. Tempat kerja saya Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya. Alhamdulillah, merupakan suatu kebanggaan bagi saya hadir di tengah-tengah Bapak Ibu yang luar biasa. Saya lihat di biodata Bapak Ibu ini berasal dari perwakilan seluruh Indonesia. Dari 30 orang yang hadir di tempat ini merupakan orang-orang hebat, orang-orang terpilih. Dan saya merasa bangga, senang menjadi bagian di tengah Ibu Bapak semua. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, yang berbahagia, yang luar biasa. Pada hari ini saya di sini akan sedikit berbagi atau kita sama-sama belajar kembali, mereview ya. Karena saya yakin Bapak Ibu semua lebih terampil, pengetahuannya lebih luas dibanding saya, karena Bapak Ibu merupakan praktisi yang langsung merawat para penyandang thalassemia. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, pada siang hari ini walaupun panas, tetap semangat. Saya tidak melihat satupun yang mengantuk, luar biasa. Terima kasih. Baik, pada hari ini saya akan sharing berbagi tentang asuhan keperawatan pada penyandang thalassemia dengan pendekatan self management. Baik Bapak Ibu, nanti di akhir pembelajaran diharapkan Bapak Ibu semua bisa menyebutkan definisi thalassemia, patofisiologinya bagaimana, kemudian masalah-masalah yang lazim terjadi pada penyandang thalassemia seperti apa. Kemudian tentunya kita akan mengaplikasikan, Bapak Ibu semua diharapkan mampu untuk mengaplikasikan asuhan keperawatan pada penyandang thalassemia dengan menggunakan pendekatan self management. Baik, ini biodata saya bisa dilihat. Ya, pendidikan saya S1 saya di SIKF UGM, lanjut di UI. Kemudian terakhir alhamdulillah sudah menyelesaikan program doktoral, saya kembali lagi ke Jogja. Ya. Untuk pekerjaan saya selain mengajar, saya juga menjadi konsultan di klinik Mariosan Tasikmalaya. Adapun untuk organisasi saya terlibat karena memang dari awal saya komitmen ingin lebih dekat dengan para penyandang thalassemia. Alhamdulillah saya percaya menjadi pengurus Yayasan Thalassemia Indonesia cabang Tasikmalaya. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya tergabung dalam organisasi yang luar biasa itu. Baik, nah silakan Bapak Ibu barangkali bisa melihat tayangan di depan. Ya, silakan untuk disimak. Ya, lihat gambar di depan. Kita kaitkan dengan penyandang thalassemia. Kita kaitkan dengan pokok bahasan yang akan kita pelajari sama-sama pada siang hari ini. Silakan gambar di depan untuk disimak. Apa makna atau apa yang Bapak Ibu dapat simpulkan, tarik kesimpulan atau ambil makna dari gambar di slide di depan. Baik, ya. Baik, ada yang bisa bantu saya Bapak Ibu untuk menjawab atau ada yang memberikan tanggapan? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Ya, baik Bapak. Oh iya, Bapak yang di belakang silakan Pak. Maaf Pak, dengan siapa Pak? Pak Asep dari Bandung. Baik Bapak, silakan. Apa maknanya Bapak bisa tangkap dari gambar di depan, di slide depan? Ya, baik. Seorang anak yang terbaring lemah dengan transfusi di lengannya. Baik, terima kasih. Berikan aplaus buat Bapak saya.
kasih. Barangkali yang lainnya silakan untuk menambahkan. Ya barangkali ibu, ya ibu yang di depan, Ibu Sri, baik. Ibu dari Surabaya, baik. Ibu silakan ibu. Wah jauh ya dari Surabaya, kita ketemu di sini tengah-tengah di Bandung ya. Terima kasih, silakan Ibu Sri ya. Ya, seorang anak mukanya pucat katanya, kata Bu Sri, terpasang transfusi darah. Nah, itulah topik yang akan kita bahas pada siang hari ini. Kita akan mereview kembali, kita akan belajar kembali bagaimana asuhan keperawatan pada pasien atau pada penyandang thalassemia menggunakan pendekatan self management. Baik, nah tadi sudah jelaskan di awal bahwa setelah mengikuti mata pelatihan ini diharapkan peserta mampu menerapkan asuhan keperawatan pada penyandang thalassemia dengan pendekatan self management. Ya. Adapun untuk tujuan pembelajaran khusus, yang pertama peserta diharapkan nanti bisa menyebutkan apa itu thalassemia, kemudian menjelaskan patofisiologi thalassemia seperti apa, menyebutkan masalah-masalah yang sering terjadi pada penyandang thalassemia, kemudian menjelaskan aspek pada penyandang thalassemia seperti apa. Nah, ini tujuan khusus dari mata pelatihan pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi, barangkali ada yang mampu ataupun bisa membantu saya untuk menerangkan ataupun memaparkan sedikit hal tentang definisi thalassemia. Baik, sepengetahuan Bapak Ibu saja, silahkan. Ayo, semangat. Terima kasih, walaupun siang keren semuanya masih on ya. Baik Bapak, silakan Pak. Dengan Pak Dedi, Bapak dari Malang. Ya, silakan Pak Dedi. Ya. Wah, keren. Terima kasih. Thalassemia merupakan kelainan sel darah merah. Bagus. Terima kasih Bapak Dedi ya. Yang lain silakan untuk melengkapi. Barangkali dari peserta yang lainnya, yang di depan, mangga, yang di belakang juga silakan. Sayap kiri, sayap kanan. Ya, sebelah kanan. Baik, dengan Ibu Widya dari Palembang. Wow, Palembang. Semangat ya. Kita luar biasa. Selama kurang lebih seminggu ya, kita mereview kembali, kita belajar kembali apa itu tentang self management pada penyandang thalassemia. Luar biasa ya. Apa bagaimana Bu Widya? Ya, kelainan sel darah merah disebabkan oleh genetik. Luar biasa. Berikan aplaus buat Bu Widya dan Pak Dedi. Terima kasih. Sudah membantu saya. Baik, nah ini thalassemia adalah suatu kelompok kelainan genetik dari sintesis rantai globulin alfa atau beta secara total atau parsial. Tanda dan gejala bervariasi tergantung dari jumlah dan tipe rantai globulin yang dipengaruhi. Ini menurut Dahului et al. Tahun 2009. Silakan barangkali untuk referensi lainnya, sekarang banyak materi-materi tentang thalassemia, boleh yang jelas berdasarkan sumbernya ya. Baik, ini untuk patofisiologi bisa dilihat dari bagan di depan seperti ini ya. Jadi untuk thalassemia beta mayor karena adanya pengurangan rantai beta atau tidak ada sama sekali, sehingga yang harusnya si rantai alfa berpasangan itu menjadi kelebihan, ekses atau kelebihan rantai globulin alfa ya. Nah, sehingga akibat dari adanya rantai alfa yang bebas, yang berlebihan, yang tidak ada pasangan itu bisa menyebabkan menjadi presipitasi pada inefektivitas dari eritropoiesis, sehingga terjadi anemia. Atau dari penyebab keduanya itu menjadi merusak membran ya. Membran alfa bebas itu dapat merusak membran eritrosit perifera ya, sehingga terjadi hemolisis dan ujungnya terjadi anemia. Makanya kenapa pada penyandang thalassemia pucat gitu ya, HB-nya rendah. Nah, barangkali HB yang menurut teori
sebaiknya dipertahankan HB bertransfusi berapa coba Bapak Ibu? Sekarang yang sudah biasa diterapkan di lapangan, yang Bapak temukan, Bapak Ibu temukan di lapangan untuk HB bertransfusi pada penyandang thalassemia, rata-rata berapa coba Bu? Ya, mangga. Ya, dari Tasikmalaya, ya silakan Pak Umar, silakan. Berapa biasanya di rumah sakit di unit thalassemia di Tasik? Kebanyakan berapa Pak? Kurang dari 7. Wah, ya, sedangkan menurut teori itu minimal 9 ya. HB pretransfusi dipertahankan itu harus 9. Itu anemia, ya dampaknya anemia, kelebihan sehingga dampak dari anemia itu apa? Terjadi peningkatan eritropoietin, kemudian terjadi ekspansi dari bone marrow, kemudian terjadi perubahan skeletal, itu dampak dari anemia. Kemudian dampak berikutnya sehingga si anak harus mendapatkan transfusi rutin sehingga harus terdapat menumpuk ya si FE-nya menumpuk dalam tubuhnya, dalam darah. Itu macam-macam akibat penumpukan FE itu sistemnya bisa ke endokrin, ya ke jantung, ke kulit. Ini sangat dampaknya banyak sekali ya. Nah, kemudian masalah yang sering muncul sekarang tadi patofisiologi sudah kita pahami bersama. Nah, masalah yang sering muncul pada penyandang thalassemia Bapak Ibu, barangkali yang Bapak Ibu temukan di lapangan seperti apa? Ya Ibu silakan, Bu Siti dari Ciamis silakan. Ya, kelemahan fisik, betul. Yang kedua, psikologis. Dampak psikologis merupakan dampak yang tidak kalah penting pada anaknya. Anak merasa minder, ya, merasa cemas, khawatir yang berlebihan. Apakah dia bisa diterima kerja, ya? Apakah dia bisa seperti orang lain yang normal, bisa berkeluarga, bisa diterima oleh pasangannya, bisa diterima oleh masyarakat? Itu dampak psikologis yang lazim muncul pada penyandang thalassemia. Ini hasil beberapa penelitian juga, ada hasil wawancara. Saya pernah melakukan penelitian dan menggunakan wawancara, ternyata betul ditemukan seperti itu. Ada masalah psikis pada penyandang thalassemia. Yang ketiga, ini masalah yang tidak kalah penting juga adalah masalah sekolah. Terutama untuk penyandang thalassemia yang masih usia sekolah, kebanyakan karena harus transfusi rutin, ada yang sampai 2 minggu sekali Bapak Ibu ya. 2 minggu sekali, paling jarang itu sebulan sekali. Itu kan otomatis anak harus meninggalkan bangku sekolah. Mending kalau pihak sekolahnya paham atau tahu bagaimana untuk kompensasi ketika anak tidak bisa mengikuti sekolah gitu ya, barangkali dengan penugasan atau gurunya datang ke rumah seperti apa. Tapi alhamdulillah saya kira sekarang pihak sekolah sudah mulai peduli, sudah mulai memahami bagaimana proses penyandang thalassemia terutama dalam sekolah ya. Nah, ini merupakan masalah juga, jadi merupakan PR bersama. Jangan sampai anak penyandang thalassemia malas sekolah karena capek, karena malu, diledek teman, sehingga tidak mau sekolah. Akhirnya kemudian tidak ada usaha dari orang tua, dari masyarakat, dari kita juga sebagai tenaga kesehatan. Akhirnya anak putus sekolah. Tidak sampai usia selesai SD, ada yang kelas 4 sudah putus sekolah ya. Tapi alhamdulillah ada banyak yang berhasil juga ya. Banyak yang berhasil, ada yang sampai kerja, kuliah, ada yang luar biasa di ITB, di Unpad, ada IPB, luar biasa. Anak-anaknya semangat, mereka selalu memberikan semangat satu sama lain. Jadi tidak semuanya mengalami masalah sekolah, ada juga yang berhasil, bahkan ada yang sampai bekerja, diterima di lapangan kerja gitu. Jadi sebagai bahan kita nanti ketika merawat para penyandang thalassemia, kita memberikan motivasi terutama untuk terus ya melanjutkan sekolah sampai jenjang pendidikan yang paling tinggi. Kemudian yang keempat adalah masalah sosial. Ini masalah sosial juga sering kita temukan, bagaimana penyandang thalassemia harus dikucilkan, bahkan masih ada bullying, masih ada itu, diledek sama teman-temannya, dikucilkan, jangan sama si A, dia suka darah orang lain, minum darah orang lain. Itu untuk masyarakat awam ya, disangkanya diminum, suka ambil darah orang lain, jangan sama situ, ih kulitnya itu aneh. Begitulah hal-hal yang
stigma negatif masih ada. Itu yang perlu kita luruskan ke masyarakat, kita sosialisasikan dan kita kuatkan para penyandang thalassemia itu, kita kuatkan bagaimana biar tetap semangat menjalani kehidupan. Nah, masuk ke proses keperawatan, Bapak Ibu silakan. Di depan ada 5 bulet, ya, ada 5 buletan. Di sana ada pertama pengkajian, bulet pertama, kemudian yang kedua diagnosis keperawatan, yang ketiga perencanaan, keempat implementasi, dan kelima evaluasi. Ini merupakan siklik, ya. Proses keperawatan itu siklik, jadi bisa terus, ya, berkesinambungan, satu sama lain saling mempengaruhi. Ini review saja barangkali, kan ini pekerjaan sehari-hari di rumah sakit, ya, merupakan salah satu tanggung jawab kita juga mendokumentasikan proses keperawatan, ya. Nah, ini untuk khusus pada pasien thalassemia. Nanti di sesi siang kita akan lanjut dengan praktek, ya, bagaimana cara mengkaji menggunakan tools, bagaimana cara mengkaji menggunakan pendekatan self management. Ada di modul Bapak Ibu semua. Nanti kita pada sesi siang. Sekarang kita masuk ke teori dulu. Nah, untuk pengkajian, ya, pengkajian pada penyandang thalassemia bisa menggunakan pengkajian wawancara dengan pengkajian pemeriksaan fisik, observasi. Untuk wawancara bisa ke anak, bisa ke orang tua, gitu. Jadi khusus untuk asuhan keperawatan pada anak ini bisa melibatkan orang tua, gitu, ya. Ketika wawancara, jadi libatkan orang tua. Nah, kita di sini harus jeli dalam mengkaji, ya. Hal-hal apa saja data fokus yang harus ada bisa dipelajari di modul Bapak Ibu. Nanti kita akan praktekkan. Nanti kita sudah mendatangkan penyandang thalassemia, ya, ada 3 orang sudah izin juga. Jadi kita akan mengkaji, ya. Mereka akan senang anak-anak kita itu senang, ya, nanti sudah karena sudah menerima, gitu. Ketika bertemu dengan Bapak Ibu, saya yakin akan senang, ya, karena Bapak Ibu merupakan orang yang berjasa bagi Ananda, ya. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah luar biasa merawat para penyandang thalassemia begitu tulus, ya, luar biasa ini. Bahkan ada yang sudah seperti ke orang tuanya karena sehari-hari gitu, rutin ketemu gitu setiap 2 minggu sekali, gitu. Nah, tadi, ya, untuk pengkajian. Kemudian diagnosis, ya, diagnosis kita mengacu ke Nanda Bapak Ibu, ya. Ada diagnosa aktual, ada risiko, ya. Kemudian ada potensial, kalau potensial untuk cenderung ke wellness, ya. Kemudian untuk perencanaan, nanti Bapak Ibu hasil temuan mengacu pada untuk membuat tujuan, kita biasakan menggunakan nursing outcomes classification. Untuk NIC, untuk perencanaan kita melihat pada nursing intervention classification atau NIC, ya. Kemudian masuk ke implementasi sesuai dengan apa yang kita kerjakan, dan terakhir evaluasi. Evaluasi itu ada evaluasi sumatif atau evaluasi segera setelah kita melaksanakan tindakan, dan evaluasi sumatif atau di akhir, ya. Untuk hari berikutnya seperti biasa kita semua membuat catatan perkembangan pasien, ya. Nah, itu nanti kita akan belajar, ya Pak, ya. Kita silahkan, nanti ada formatnya di modul, format untuk pengkajian menggunakan self management, karena ada bukunya, tools kitnya juga, alat bantu pengelolaan diri itu ada juga untuk pasien thalassemia. Nanti kita akan praktekkan di sesi siang. Baik Bapak Ibu, silakan barangkali ada yang ditanyakan. Ya, baik Bapak. Silakan Pak, dengan Bapak siapa namanya, maaf Pak, agak rahasia. Dengan Pak Ahmad, baik Pak Ahmad dari Garut, ya. Garut juga merupakan Pidana Timur lumayan besar, banyak juga, ya Pak, penyandang. Ya, baik Bapak, bagaimana di sana? Apa yang mau ditanyakan, silakan Pak. Nanti kita cerita, ya, yang lainnya. Ya, baik. Bagaimana proses pengambilan data menggunakan pendekatan self management? Baik Bapak. Itu nanti kita akan belajar, seperti tadi saya ulas di depan, kita akan bahas nanti di depan, ya, di siang hari, menggunakan, jadi intinya self management itu menggunakan alat bantu pengelolaan diri. Karena untuk penyandang thalassemia kita siapkan anak itu mandiri, anak bisa mengelola diri sendiri, baik mengelola fungsi fisiknya, fungsi emosinya bagaimana, ya. Jadi ada alat bantunya, dan kita nanti akan mengkaji per poin sesuai dengan apa yang ada di toolkit itu. Baik, barangkali itu Pak Ahmad cukup jelas?
Baik, terima kasih. Itu yang lainnya, Ibu, ya, mangga. Yang depan, ya mangga. Bu Emma, ya silakan Bu Emma. Oke, terima kasih Bu Emma pertanyaannya. Ya, untuk kalau saya bisa simpulkan pertanyaan dari Bu Emma, gitu ya. Kenapa penyandang thalassemia bisa mengalami ke komplikasi lanjut? Ya, baik ya. Ada yang bisa bantu silakan. Yang lainnya. Mengapa? Pak Dedi kembali, silakan Pak Dedi. Ya, begitu barangkali Bu Emma. Saya simpulkan jawab betul. Pak Dedi jawabannya tadi ya, sesuai dengan faktor fisiologi bahwa dampak komplikasi lanjut dari thalassemia tadi ya, akibat dari transfusi yang terus-menerus yang rutin dilakukan, itu dampaknya bisa sistem akibat dari penumpukan Fe, penumpukan zat besi ya, penumpukan zat besi pada tubuh. Tadi bisa ke kulit, makanya kulitnya agak berwarna berbeda, kemudian bisa dampaknya ke muskuloskeletal atau ke sistem skeletal ya, bisa karena tadi ekspansi bone marrownya, kemudian bisa dampak ke jantung juga, nah itu yang lebih bahaya ya, ke endokrin juga ya, sehingga banyak remaja-remaja yang delay atau yang mengalami keterlambatan puberti gitu ya. Itu barangkali, terima kasih atas pertanyaannya, terima kasih juga yang sudah antusias membantu menjawab ya. Itu barangkali. Nah, sekarang saya akan bertanya ya dari materi barusan. Kita revisi saja, bukan bertanya ya. Bertanya. Nah, ini coba bisa ada yang bisa membantu saya untuk menjelaskan kembali definisi thalassemia? Silakan. Ya, silakan. Ayo. Baik, Bapak, Pak Asep kembali, silakan Pak Asep. Thalassemia, ya betul. Ya betul, berikan tepuk tangan buat Pak Asep. Oh ya, kok belum ada tepuk salutnya ya? Oke, kita beri tepuk salut buat Pak Asep. Salut, 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 keren, maksud keren. Oke, pertanyaan kedua. Apa saja masalah-masalah yang lazim terjadi pada penyandang thalassemia? Silakan, yang lain. Mangga, ayo. Yang lain silakan. Silakan. Oh ya, silakan. Mangga, Bu Sri kembali. Mangga, Bu Sri. Ya, silakan. Masalah yang Sri. Oke, 1, betul. 2, sip, keren. 3, good. 4, oke, luar biasa. Ya, terima kasih luar biasa Bapak Ibu semua, betul-betul antusias menyimak, walaupun saya yakin penontonnya lebih dari saya, karena Bapak Ibu merupakan praktisi yang langsung merawat para penyandang thalassemia ya. Baik, untuk sesi kali ini saya akan simpulkan tadi definisi thalassemia merupakan kelainan darah merah, sadar merah ya, karena ketidakseimbangan rantai sintesis dari globin ya. Kemudian macam komplikasi ataupun permasalahan yang terjadi, ada masalah fisik, masalah sosial, kemudian masalah sosial sekolah ya, emosional, kemudian tadi untuk askepnya tadi meliputi 5 tahapan yang nanti akan dipelajari pada sesi siang untuk praktek dokumentasi atau cara pendokumentasian pada penyandang thalassemia dengan menggunakan pendekatan self management. Baik, Bapak Ibu ya, sebelum saya tutup, saya akan perlihatkan ini. Silakan. Ya, kita lihat bersama foto di depan, slide di depan, tampilan-tampilan dari foto. Ya, luar biasa. Anak-anak kita survive, tetap semangat. Ada yang sekolah, ada yang bekerja, pergi ke rumah sakit sendiri, tidak diantar orang tuanya. Ya. Inilah sosok
kita banyak belajar dari mereka. Apa arti hidup? Bagaimana cara untuk melanjutkan kehidupan dengan keterbatasan yang kita miliki? Tetap semangat meraih apa yang menjadi impian. Tetap berkiprah dengan kondisi yang kita miliki dan tetap bermanfaat buat orang banyak. Sejatinya manusia yang lebih baik adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Akhir kata, kita lihat zaman di depan. Sayangi, penyandang, ya, hindari penyakit. Baik, itu saja untuk sesi materi kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang untuk ketemu kembali, ya. Kita ketemu kembali. Berikan tepuk tangan. Tetap semangat buat kita semua. Semangat. Semangat ya. Kita bertemu kembali di sesi siang. Di sesi siang masih bersama saya Dini. Tentunya nanti insya Allah setelah isoma kita akan kembali untuk masuk pada sesi praktikum, ya. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Bapak yang luar biasa, merupakan kebanggaan bagi saya. Saya sangat bahagia, saya merasa bangga bisa hadir di tengah Bapak Ibu yang luar biasa, yang keren-keren. Saya banyak belajar dari Ibu Bapak semua. Terima kasih atas kesempatan dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam menyampaikan materi, ya. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup dengan ucapan hamdalah.